Pola hunian manusia purba memiliki dua karakter khas. Yang pertama, kedekatan dengan sumber air. Air merupakan kebutuhan pokok makhluk hidup, terutama manusia. Keberadaan air pada suatu lingkungan mengundang hadirnya berbagai binatang untuk hidup di sekitarnya. Begitu pula dengan tumbuhan. Air memberikan kesuburan pada tanaman. Dan yang kedua, kehidupan di alam terbuka. Pola hunian itu dapat dilihat dari letak geografisnya, situs-situs serta kondisi lingkungannya. Beberapa contoh yang menunjukkan pola hunian seperti itu adalah situs-situs purba. Sepanjang aliran Sungai Bengawan Solo, Sangiran, Sambung Macan, Trinil, Ngawi, dan Ngandon merupakan contoh dari adanya kecenderungan hidup di pinggir sungai. Manusia purba pada zaman berburu dan mengumpulkan makanan selalu berpindah-pindah mencari daerah baru yang dapat memberikan makanan yang cukup. Pola kehidupan nomaden mengandung arti berpindah-pindah dari satu ke tempat yang lain. Kehidupan masyarakat praksara sangat bergantung kepada alam. Bahkan kehidupan mereka tidak seperti kelompok hewan karena bergantung pada apa yang disediakan alam. Pada masa nomaden, masyarakat praksara telah mengenal kehidupan berkelompok. Jumlah anggota dari setiap kelompok diperkirakan sekitar 10-15 orang. Ciri kehidupan masyarakat nomaden ini dapat ditandai dengan selalu berpindah-pindah dari satu ke tempat yang lain. Pola kehidupan nomaden terbatasnya kemampuan alam untuk memenuhi kebutuhan hidup masyarakat menurut setiap manusia untuk merubah pola kehidupannya. Oleh karena itu, masyarakat praksara mulai merubah pola hidup secara nomaden menjadi semi-nomaden. Kehidupan semi-nomaden adalah pola kehidupan yang berpindah-pindah dari satu ke tempat yang lain, tetapi sudah disertai dengan kehidupan yang menetap untuk sementara. Hal ini berkaitan dengan kenyataan bahwa mereka sudah mulai mengenal cara mengolah bahan makanan. Pola kehidupan sedenter atau menetap, kehidupan masyarakat pada masa praksara ini terus berkembang sesuai dengan kebutuhan dan tuntutan masyarakatnya. Dengan demikian, pola kehidupan semi-nomaden dapat dikatakan kurang efektif dan efisien. Oleh karena itu, muncul gagasan untuk mengembangkan pola kehidupan yang pada masa berburu dan mengumpulkan makanan. Berbagai binatang purba masih hidup di dalamnya. Keadaan sungai pada masa ini juga masih sering berpindah-pindah aliran karena disebabkan oleh perubahan bentuk permukaan bumi. Keadaan ini terjadi sekitar 6.000 tahun yang lalu. Akibat keadaan ini, perkembangan kebudayaan menjadi sangat lambat. Di samping keadaan alam, faktor lain yang menjadi penghambat perkembangan kebudayaan yaitu dari manusia pendukungnya yang masih termasuk manusia purba. Manusia pendukung pada masa berburu dan mengumpulkan makanan yaitu jenis manusia purba Pithecanthropus erectus, Pithecanthropus solensis, dan Homo wajakensis. Kehidupan manusia pada masa ini masih sangat bergantung pada alam. Kelompok berburu tersusun ke dalam keluarga kecil. Pembagian kerja dilakukan berdasarkan jenis kelamin. Pada masa berburu dan mengumpulkan makanan, jenis kelamin laki-laki bertugas untuk berburu binatang buruan, sementara jenis kelamin perempuan bertugas untuk mengumpulkan makanan. Makanan yang dikumpulkan berupa hewan-hewan kecil dan tumbuh-tumbuhan yang tidak memerlukan tenaga besar untuk mengumpulkannya. Selain itu, para wanita juga bertugas untuk mengurus anak-anak. Pada masa ini, manusia juga melakukan upaya untuk mempertahankan kehidupannya dan mengembangkan kehidupan yang berlangsung. Upaya atau usaha yang mereka lakukan hidup dengan berkelompok dengan jumlah sekitar 10-15 orang, menciptakan berbagai alat yang terbuat dari batu dan tulang. Mereka hidup berpindah-pindah tempat yang dekat dengan sumber air
suatu penemuan luar biasa pada masa ini, yaitu penemuan api. Dari penemuan ini, mereka menggunakan api untuk menghangatkan badan pada musim dingin dan memasak makanan berupa daging agar tidak terlalu keras dan menjadi lunak saat dimakan. Pada masa praaksara, seiring dengan perkembangan kemampuan berpikir, manusia purba mulai mengenal kepercayaan terhadap kekuatan-kekuatan lain di luar dirinya, yang sering disebut sistem kepercayaan manusia purba atau zaman praaksara. Oleh sebab itu, mereka berusaha mendekatkan diri dengan kekuatan tersebut dengan cara mengadakan berbagai upacara seperti pemujaan, pemberian sesaji, dan yang paling menonjol adalah upacara penguburan orang yang telah meninggal ataupun upacara ritual lainnya. Hal ini bisa dibuktikan dengan ditemukannya lukisan-lukisan dinding di goa di Sulawesi Selatan. Sistem kepercayaan masyarakat Indonesia zaman praaksara diperkirakan tumbuh pada masa berburu dan mengumpulkan makanan. Upacara sebagai bentuk ritual kepercayaan mengalami perkembangan seiring zaman. Mereka melakukan upacara tidak hanya berkaitan dengan leluhur, akan tetapi berkaitan dengan mata pencarian hidup yang mereka lakukan. Misalnya, ada upacara khusus yang dilakukan oleh masyarakat pantai, khususnya para nelayan. Upacara yang dilakukan oleh masyarakat pantai yaitu penyembahan kekuatan yang dianggap sebagai penguasa pantai. Penguasa inilah yang mereka anggap memberikan kemakmuran kehidupan, sedangkan di daerah pedalaman atau pertanian ada upacara persembahan kepada kekuatan yang dianggap sebagai pemberi berkah terhadap hasil pertanian. Animisme adalah kepercayaan terhadap roh yang mendiami semua benda. Manusia purba percaya bahwa roh nenek moyang yang masih berpengaruh terhadap kehidupan di dunia. Mereka juga mempercayai adanya roh di luar roh manusia yang dapat berbuat jahat dan berbuat baik. Roh-roh itu mendiami semua benda, misalnya pohon, batu, gunung, dan sebagainya. Agar mereka tidak diganggu roh jahat, mereka memberikan sesaji kepada roh-roh tersebut. Dinamisme adalah kepercayaan bahwa segala sesuatu mempunyai tenaga atau kekuatan yang dapat mempengaruhi keberhasilan atau kegagalan usaha manusia dalam mempertahankan hidup. Mereka percaya terhadap kekuatan gaib dan kekuatan itu dapat menolong mereka. Kekuatan gaib itu terdapat di dalam benda-benda seperti keris, patung, gunung, pohon, dan lain-lain. Untuk mendapatkan pertolongan kekuatan gaib tersebut, mereka melakukan upacara pemberian sesaji dan ritual lainnya. Totemisme adalah kepercayaan bahwa hewan tertentu dianggap suci dan dipuja karena memiliki kekuatan supranatural. Hewan yang dianggap suci antara lain sapi, ular, dan harimau. Adanya anggapan bahwa binatang-binatang juga mempunyai roh itu disebabkan di antara binatang-binatang itu ada yang lebih kuat dari manusia. Misalnya gajah, harimau, buaya, dan ada pula yang larinya lebih cepat dari manusia. Pendeknya, banyak yang mempunyai kelebihan dibandingkan dengan manusia, sehingga ada yang perasaan takut atau juga menghargai binatang-binatang tersebut. Sebaliknya, banyak pula binatang yang bermanfaat bagi manusia, seperti kerbau, sapi, kambing, dan sebagainya. Dalam melaksanakan upacara penyembahannya, manusia purba membuat berbagai bangunan dari batu. Masa ini disebut sebagai kebudayaan megalitikum atau kebudayaan batu besar. Bangunan tersebut masih dapat ditemui saat ini sebagai sarana upacara ritual manusia purba, di antaranya peti kubur batu atau bangunan yang berfungsi sebagai peti jenazah, menhir, bangunan berupa tiang atau tugu sebagai tanda peringatan dan lambang arwah nenek moyang. Punden berundak-undak, bangunan serupa candi yang terbuat dari susunan batu bertingkat. Dolmen, bangunan berupa meja batu, tempat meletakkan sesaji dan memuja roh nenek moyang.